Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah bernapas, bergerak, bereaksi terhadap rangsang, membutuhkan makanan atau nutrisi, berkembang biak, dan juga tumbuh. Deterjen sangat berpengaruh pada pertumbuhan akar bawang merah. Semakin banyak deterjennya, maka semakin besar pula hambatannya, begitupun sebaliknya. Biji kacang hijau dan direndam akan mengalami proses perkecambahan, yaitu proses perubahan dari biji menjadi tanaman kecil. Pertumbuhan awalnya, yaitu biji kacang hijau, dapat melalui perubahan ukuran dan warna biji serta munculnya akar dan batang. Biji kacang hijau memerlukan air, nutrisi, dan cahaya untuk tumbuh dan berkembang. Ekosistem terbagi dua, ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Ekosistem alami di sini yaitu hutan, dan ekosistem buatannya yaitu tanaman kopi. Banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut. Contohnya yaitu seperti singkong, pohon kopi, domba, ayam, lebah, semut merah, dan sebagainya. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga protein. Semua ini bisa kita dapatkan dari hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Seperti karbohidrat bisa kita dapatkan dari tumbuhan, protein bisa kita dapatkan baik dari hewan maupun tumbuhan, sedangkan vitamin dan mineral bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayuran. Uji lemak. Untuk menguji lemak, ciri-ciri makanan yang mengandung lemak yaitu akan meninggalkan bekas dan apabila diraba terasa licin. Sedangkan air dia tidak akan meninggalkan bekas dan tidak licin. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan benda adalah konstan dan jarak yang ditempuh oleh benda berbanding lurus dengan waktu tempuhnya. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terbagi dua, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Hukum pemantulan cahaya mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Sifat-sifat dari cermin datar yaitu pemantulan cahaya dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya tegak sama besar dengan benda. Cermin datar tidak dapat memfokuskan cahaya. Sifat cahaya yaitu tegak lurus. Pada pengamatan lensa cembung, semakin jauh titik fokus, maka keakuratan dan kekuatan lensa semakin kecil. Semakin dekat jarak fokus, maka kekuatan lensa semakin besar. Titik api lensa cembung merupakan titik potong berkas sinar bias jika sumber cahaya jauh tak terhingga. Suatu benda apabila digosok-gosokkan maka akan menghasilkan muatan listrik. Setiap benda yang memiliki muatan listrik sejenis, yaitu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, apabila berdekatan maka hasilnya akan tolak-menolak. Setiap benda yang memiliki muatan listrik berbeda, seperti negatif dengan positif, maka hasilnya akan tarik-menarik. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua spesies yang mana spesies yang satu dirugikan dan spesies lainnya diuntungkan. Contoh dari simbiosis parasitisme yaitu pete dengan ulat, terus kucing dengan kutu kucing, dan pohon coklat dan benalu. Struktur sistem pencernaan terdiri dari mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, kantung empedu, usus besar, usus halus, rektum, dan juga anus. Gaya listrik statis dapat terjadi antara benda-benda yang memiliki muatan listrik yang berbeda. Gaya tersebut juga dapat terjadi karena gesekan. Muatan listrik dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda lain. Gaya listrik statis dapat berupa tarik-tarik. Dalam percobaan saya yaitu tarik-menarik dari sisir dan kertas.
Dalam praktikum titik lebur es, ketika es beku terkena panas, maka es tersebut akan menjadi cair. Perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut mencair. Hal ini terjadi karena adanya panas. Dan ketika dipanaskan, maka akan mendidih.